Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga tetap semangat dalam mencari nafkah. Jangan lupa minum jamu blaem-blaem kalau masuk angin. Cerita Wiro Sableng kali ini memasuki episode kelima yang berjudul, Neraka Lembah Tengkorak. Selamat mendengarkan dan jangan lupa ngopi. Hujan lebat dan kabut tebal menutupi keseluruhan Gunung Merapi mulai dari puncak hingga ke kaki. Dinginnya udara yang disertai kilatan petir menyambar membuat suasana semakin menyeramkan. Di saat petir menyambar yang disertai kilatan cahaya dan membuat tempat itu untuk sesaat menjadi terang, maka terlihatlah satu pemandangan yang mengerikan tetapi juga sangat aneh. Di sebelah timur kaki Gunung Merapi itu terdapat sebuah lembah yang sangat angker, dan di tengah-tengah lembah kelihatanlah 4 sosok tubuh manusia. Keempatnya berdiri tidak bergerak, seakan-akan tiada peduli dengan buruknya cuaca saat itu. Keempatnya menghadap ke satu arah yaitu mulut sebuah goa yang terletak sekitar 10 tombak di hadapan mereka. Meski kabut tebal dan hujan lebat, namun mata mereka yang berpemandangan tajam dapat melihat mulut goa itu dengan jelas. Keempat manusia ini nyatanya adalah gadis-gadis berparas jelita. Yang pertama mengenakan pakaian ringkas warna merah darah. Yang kedua biru, yang ketiga hitam pekat dan yang terakhir berpakaian putih. Di seluruh permukaan lembah berhamparan tulang belulang dan tengkorak manusia. Keempat gadis itu sendiri berdiri di atas tumpukan tulang belulang manusia tersebut. Tiba-tiba dari mulut goa selarik sinar hijau menyambar ke arah keempat gadis itu. Kemudian menyusul puluhan kalajengking hijau beracun menyerang keempatnya. Sesaat lagi binatang-binatang pembawa maut itu mencapai sasarannya, tiba-tiba dengan serentak keempat gadis meniup ke depan. Puluhan kalajengking hijau mental dan jatuh di antara tulang belulang serta tengkorak manusia. Pada saat sinar hijau dari mulut goa lenyap, maka secepat kilat keempat gadis itu memasang sebuah topeng tipis ke muka masing-masing. Dan kini berubahlah muka yang cantik jelita itu menjadi muka tengkorak yang mengerikan. Dari mulut goa melesatlah sesosok bayangan hijau. Keempat gadis muka tengkorak serentak menjura dan serentak pula berseru, "Guru!" Manusia yang keluar dari goa ini, nyatanya adalah juga seorang gadis bermuka tengkorak dan berpakaian ringkas hijau. Dia berdiri tepat di atas setumpuk tulang belulang manusia. Sesudah matanya menyapu keempat paras dan sosok tubuh di hadapannya, maka perempuan berpakaian hijau ini menengadah ke langit dan tertawa panjang. Akhirnya setelah 10 tahun mendidik kalian, 10 tahun memendam cita-cita, nyatanya kalian tidak mengecewakan. Si muka tengkorak berpakaian hijau kembali tertawa puas. Hari ini merupakan awal mula kita mencapai cita-cita. Hari ini kita berpisah. Berpisah untuk kelak membangun cita-cita besar di masa depan, yaitu mendirikan Partai Lembah Tengkorak. Partai yang akan dan harus menguasai dunia persilatan. Sekarang kalian pergilah, tapi kalian harus ingat semua pesanku. Seru Dewi Kala Hijau. Tentu guru, jawab keempat gadis muka tengkorak berbarengan. Seorang murid bernama Kala Merah bertanya pada gurunya Dewi Kala Hijau. Selama 10 tahun mereka telah dididik dan dipelihara, namun sekalipun mereka belum pernah ada yang melihat wajah gurunya itu. Bolehkah sebelum pergi mereka melihat wajah sang guru? Dewi Kala Hijau tertawa panjang dan berkata, "Ini belum saatnya. Suatu saat nanti kalian akan melihatnya juga. Lebih baik kalian berangkat sekarang juga." Mendengar perintah ini, keempat gadis itu pun menjura memberi hormat untuk kemudian mereka segera berkelebat pergi meninggalkan tempat tersebut. 2 bulan kemudian, dunia persilatan dibikin geger oleh munculnya 4 darah ganas bermuka tengkorak yang teramat sakti. Dengan hanya bersenjatakan ilmu kala hijau, keempatnya telah memusnahkan 2 partai persilatan yang dianggap kuat, dan membunuh hampir selusin tokoh-tokoh persilatan dari kalangan putih. Bahkan tokoh-tokoh silat golongan hitam pun merasa gentar dengan munculnya 4 gadis iblis ini. Selama beberapa bulan sejak munculnya keempat murid Dewi Kala Hijau itu, maka dunia persilatan diselimuti ketegangan. Jika 4 darah ganas itu sanggup memusnahkan 2 partai persilatan kuat, maka sukar dijajaki kehebatan dan sampai di mana ketinggian ilmu keempat manusia itu. Pada suatu hari di tanggal 1 bulan 2 terlihatlah satu pemandangan baru di tepi Telaga Wangi yang terletak di sebelah selatan Gunung Ungaran. Di tepi telaga saat itu ada sebuah panggung besar, dan di depan panggung berderet puluhan buah kursi yang diduduki oleh para tamu. Mereka adalah tokoh-tokoh dunia persilatan yang tak dapat disangsikan lagi kehebatannya. Pada hari itu akan diresmikan berdirinya satu partai baru di dunia persilatan,
mereka menyebutnya Partai Telaga Wangi. Partai yang baru muncul ini banyak mendapat perhatian dan sorotan partai-partai serta tokoh-tokoh persilatan lainnya, karena ketua Partai Telaga Wangi ini, adalah seorang tokoh silat termasyhur di Jawa Tengah yang memegang gelar sebagai Dewa Pedang. Dewa Pedang atau yang nama aslinya Brajaguna, adalah tokoh silat aliran putih dan mempunyai kelihayan mengagumkan dalam permainan pedang, sehingga tak percuma dunia persilatan meletakkan gelar Dewa Pedang kepadanya. Beberapa saat kemudian terdengarlah suara tiupan trompet. Puluhan pasang mata dari para tamu yang hadir dilayangkan ke sisi kanan panggung. Ketua Partai Telaga Wangi memunculkan diri diiringi oleh istri, 3 orang anak laki-lakinya dan keseluruhan murid partai yang membawa panji-panji serta lambang partai, yaitu sebuah bendera yang disulam dengan gambar sebuah pedang serta bunga mawar putih. Dewa Pedang merupakan seorang laki-laki separuh baya bertampang gagah dan berwibawa, di pinggang sebelah kirinya tersisip sebilah pedang. Istri Dewa Pedang yang berpakaian ringkas dan bernama Suwita, adalah juga seorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Meskipun tidak sehebat suaminya, tapi dalam ilmu pedang perempuan ini tidak bisa dianggap remeh. Di belakang menyusul 3 pemuda berparas keren. Ketiganya adalah anak-anak Dewa Pedang yang dengan sendirinya tentu pula memiliki kepandaian silat yang tinggi. Anak yang tertua bernama Indrajaya, yang tengah Jayengrana dan yang bungsu yang menjadi kesayangan Dewa Pedang dan istri ialah Brajasastra. Mereka duduk di belakang panggung. Sedangkan anggota partai berdiri berderet di belakang mereka. Mata ketua Partai Telaga Wangi menyapu ke arah puluhan tamu. Sekali saja matanya menyapu ke arah para tamu maka segeralah dia dapat menyimpulkan, bahwa para tamunya itu terbagi dalam 3 golongan. Pertama ialah golongan atau aliran putih yang menjadi sahabat dari partai yang hendak didirikannya. Golongan kedua yakni tokoh-tokoh silat yang dulu pernah menjadi musuhnya, tentu saja kehadiran mereka saat itu masih diragukan itikat baiknya. Golongan yang ketiga ialah tokoh-tokoh silat baru, tapi yang sedikit punya nama dalam kalangan persilatan, namun tak dapat dipastikan di golongan mana mereka berdiri sebenarnya. Tak lama berselang bangkitlah ketua partai dari kursinya dan melangkah ke panggung. Dengan muka berseri-seri dan penuh pesona, Dewa Pedang memandang pada para hadirin lalu menjura memberi hormat. Ia mengucapkan kata-kata manis dan berterima kasih atas kehadiran mereka dalam acara peresmian partai yang dinamakan Partai Telaga Wangi. Sesuai dengan namanya, ia akan berusaha dan berharap agar kelak partai tersebut menjadi harum dalam merintis segala sesuatu yang baik di dunia persilatan. Sesudah mengakhiri pidatonya itu maka ketua Partai Telaga Wangi memperkenalkan istri dan ketiga puteranya pada para hadirin. 4 anggota partai yang menduduki jabatan penting juga diperkenalkan. Keempatnya ialah Jambakrogo, pengurus partai untuk daerah utara, Kelabang Songo, pengurus partai daerah selatan, lalu Ragundala pengurus partai daerah barat dan yang keempat Suralangi, pengurus partai daerah timur. Dewa Pedang mengakhiri perkenalan tokoh-tokoh Partai Telaga Wangi itu dengan kata-kata penutup. Dewa Pedang menjura lalu memutar tubuh, namun sudut matanya menangkap acungan tangan seorang tamu yang duduk di sebelah timur panggung. Orang ini berkata, sebagai partai yang baru diresmikan di dunia persilatan, bolehkah si bayangan setan ini mendapat sedikit pelajaran dari sang ketua partai? Dewa Pedang yang berpengetahuan luas segera maklum, bahwa maksud kedatangan serta ucapan si bayangan setan tadi adalah sebuah tantangan. Tak lama kemudian terdengar suara dari arah yang lain ikut nimbrung ngomporin. Suasana pun seketika berubah menjadi sedikit panas. Merasa mendapat angin segar, orang yang mengaku si bayangan setan segera berkelebat ke atas panggung besar. Melihat adegan ini, dengan tenang ketua Partai Telaga Wangi memutar kepalanya ke ujung paling kanan, di mana berdiri seorang pemuda berpakaian ringkas berbadan tegap dan berkumis kecil. Dia adalah Chandramasa, seorang murid yang paling pandai. Tahu bahwa si bayangan setan adalah seorang tokoh yang lihai dan banyak pengalaman, maka Dewa Pedang sengaja anggukkan kepala memberi isyarat pada Chandramasa. Melihat anggukan ini, Chandramasa segera melompat ke atas panggung untuk menghadapi si bayangan setan. Chandramasa sedikit menjura kepada si bayangan setan dan berkata, "Kuharap kau yang tua sudi memberi sedikit pelajaran pada yang lebih muda." Merasa diremehkan, si bayangan setan memandang dengan ekspresi buruk disertai kata-kata menghina. Apakah ketua ini mau ngelawak sampai menyuruh bocah yang masih bau air tete ini menghadapinya? Semua pihak Partai Telaga Wangi menjadi emosi, terlebih lagi Chandramasa. Sebaliknya sang ketua sendiri dengan tenang dan suara sabar menjawab, "Justru karena dia masih bau air tete, maka kusuruh untuk menghadapi kau."
Bukankah maksud bayangan setan hendak menguji partai kami? Dan bukankah yang lebih pandai itu biasanya menguji yang lebih bodoh? Nah, silahkan dimulai. Ucapan yang sabar serta tenang tapi berwibawa itu sekaligus merupakan satu tamparan bagi si bayangan setan. Mukanya merah sedang para hadirin kedengaran lagi bersorak-sorak membakar semangat. Si bayangan setan tak mau kalah pamor. Dengan sombongnya ia berkata, jika dalam 3 jurus bocah ini tidak terpelanting keluar panggung, maka ia akan mengaku kalah. Tak berselang lama pertarungan pun dimulai. Serangan dibuka oleh si bayangan setan, sekali tubuhnya berkelebat maka dia pun lenyap, dan kini yang kelihatan hanyalah sesosok bayangan hitam menyambar laksana kilat ke arah Chandramasa. Dengan maksud hendak memamerkan kehebatannya dengan merobohkan lawan dalam satu serangan, maka di jurus pertama itu si bayangan setan sudah mengeluarkan ilmu silat ciptaannya sendiri yang bernama bayangan hitam menjulang langit. Chandramasa terkejut melihat lenyapnya tubuh lawan, dan kini hanya bayangan hitam serta angin pesat menyambar ke arahnya. Namun dalam terkejutnya murid yang sudah terdidik ini tetap berlaku tenang dan tidak kehilangan akal. Dengan cepat dijatuhkannya dirinya ke lantai. Begitu tubuh lawan dilihatnya lewat di atasnya, pemuda ini segera lancarkan pukulan tangan kosong. Tapi pada detik itu pula si bayangan setan bergerak memutar, dan laksana badai kaki kanannya menyambar ke arah tangan yang memukul. Walau bagaimanapun kehebatannya tangan, tetap tak akan menang jika melawan kaki. Sambil tarik pulang tangannya, Chandramasa bergulingan di lantai. Tendangan lawan menghantam tempat kosong. Jurus pertama yang cukup mendebarkan berlalu sudah. Suara gemuruh pun terdengar kembali dari arah kursi para tamu. Mereka menjadi bersemangat melihat pertempuran tersebut. Kini jurus kedua pun dimulai, kali ini yang membuka serangan ialah Chandramasa. Tangan kanannya diacungkan ke depan seperti seseorang yang tengah memegang pedang. Tiba-tiba pada kejapan itu pula tubuhnya melesat. Tangannya menyambar ke perut si bayangan setan. Tanpa banyak cerita si bayangan setan segera menangkis serangan lawan ini dengan tangan kanan. Dia merasa lebih unggul karena tahu bahwa tenaga dalamnya jauh lebih tinggi dari si pemuda. Sedetik lagi kedua lengan mereka akan beradu, maka pada saat itu Chandramasa merubah gerakannya, laksana sebuah pedang lengan kanan itu menusuk ke arah dada si bayangan setan. Geram serta penasaran sekali maka bayangan setan menggerakkan kedua tangannya sekaligus dalam ilmu pukulan yang disebut menabas gunung mengepit sungai. Dengan ilmu silat ini, si bayangan setan bermaksud menjapit lengan kanan lawan kemudian mematahkannya. Tapi lagi-lagi si bayangan setan tertipu, karena begitu dia merasa ilmu silatnya tadi akan berhasil mencelakai lawan, tiba-tiba Chandramasa merubah lagi gerakannya, laksana pedang lengan kanannya secepat kilat menderu ke batang leher si bayangan setan. Walaupun terkejut dengan perubahan gerak lawan, namun si bayangan setan tidak panik. Dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya yang lebih unggul, ia segera mengelak. Tapi lagi-lagi ini hanyalah sebuah gerak tipu, sewaktu si bayangan setan berhasil mengelak, Chandramasa tiba-tiba memutar lengannya ke bawah sementara tangan kirinya membabat ke arah dada lawan. Si bayangan setan sekali lagi mengelak, namun gerakannya ini kalah cepat dengan lawannya. Tak ampun lagi tangan kiri Chandramasa mendarat dengan telak di dadanya. Tubuh si bayangan setan terjajar ke belakang. Tangan kanannya mengusap-usap dada yang kena terpukul. Sontak teriakan dari para penonton menjadi semakin liar. Banyak di antara mereka yang benar-benar mengagumi kecepatan serta kehebatan permainan silat Chandramasa. Meski muda belia dan baru muncul di dunia persilatan, namun telah berhasil melayani nama besar si bayangan setan, bahkan mengalahkannya dalam 2 jurus pertandingan. Chandramasa menjura kepada para hadirin. Dan karena merasa bahwa pertandingan tersebut sudah selesai, di mana dia berhasil memukul lawan dalam jurus kedua tadi. Maka Chandramasa memutar tubuh dan siap-siap untuk menjura ke hadapan ketua partai Telaga Wangi untuk kemudian kembali ke tempatnya. Namun di saat itu pula terdengar bentakan si bayangan setan. Orang ini tanpa rasa malu tidak mau mengakui kekalahannya. Seketika terdengar suara mengejek dari arah kursi penonton. Ejekan tersebut semakin membuat darah si bayangan setan seperti mendidih. Tanpa pedulikan ocehan orang banyak, tangan kanannya bergerak ke balik jubah, dan sesaat kemudian dia sudah memegang sebuah senjata berbentuk pendayung yang terbuat dari besi hitam legam. Si bayangan setan kembali menantang si pemuda dengan bertarung menggunakan senjata. Jika si pemuda tidak mau, maka lebih baik mundur dan mengaku kalah. Akan lebih baik jika ketua partai ini yang melayaninya secara langsung. Panas hati mendengar ejekan tersebut, Chandramasa segera cabut pedangnya. Begitu melihat lawan memegang senjata,
Maka si bayangan setan dengan penuh nafsu segera melancarkan serangan ganas diiringi bentakan dahsyat. Besi hitam itu menderu dengan ganas ke arah Chandramasa. Si pemuda dengan gesit melompat ke samping, dan dari samping kemudian dengan cepat mengirimkan serangan pedang. Akhirnya pertempuran yang lebih dahsyat dari sebelumnya pun terjadi. Sinar hitam dari senjata si bayangan setan beradu dengan sinar putih dari pedang Chandramasa. Tebasan dan serangan silih berganti hingga tiba-tiba terdengarlah jeritan Chandramasa. Pedangnya mental tapi lekas disambar kembali dengan tangan kiri. Pemuda ini kemudian melompat mundur ke belakang. Lengan kanannya kelihatan terkulai dan mengucurkan darah. Ternyata senjata lawan telah mematahkan tulang lengan itu. Dewa Pedang berseru kepada bayangan setan, bahwa ini hanyalah sebuah pertandingan untuk sekedar saling menguji keterampilan, bukan untuk mencelakai. Si bayangan setan tertawa buruk dan berkata, jika ketua tidak terima silahkan suruh maju anggotamu yang lain. Sementara itu Chandramasa setelah menjura terlebih dahulu kepada ketua, segera kembali ke tempat, dan beberapa anggota partai turun memberi bantuan mengobati tangan Chandramasa yang patah. Dari samping kanan tiba-tiba melompat sesosok tubuh. Ternyata dia adalah Suralangi, pengurus partai Telaga Wangi daerah selatan. Sambil menjura, ia segera meminta izin kepada Dewa Pedang agar dirinya menggantikan Chandramasa. Dewa Pedang menjawab dengan anggukkan kepala. Suralangi cabut pedangnya dan melangkah ke hadapan si bayangan setan. Harap kau sudi memberi sedikit pelajaran padaku, kata pengurus partai daerah selatan ini. Bayangan setan menyeringai dan mempersilahkan agar Suralangi memulai lebih dahulu. Maka tidak sungkan-sungkan lagi Suralangi segera kiblatkan pedang peraknya. Dengan mengeluarkan jurus terhebat dari ilmu pedang ciptaan Dewa Pedang, yang dinamai 1000 pedang mengamuk. Maka Suralangi dalam sekejapan mata sudah mengurung lawan dengan sambaran-sambaran pedang yang dahsyat. Jubah hitam si bayangan setan sampai berkibar-kibar oleh siuran angin pedang. Diam-diam si bayangan setan terkejut juga melihat permainan pedang lawan. Segera diputarnya senjatanya dengan sebat. Beberapa kali senjata kedua orang itu saling beradu keras dan nyaring serta memercikkan bunga api. 5 jurus berlalu dengan cepat. Sampai sekian lama keduanya kelihatan seimbang. 5 jurus lagi berlalu di bawah penyaksian puluhan pasang mata para hadirin. Keampuhan dari jurus ini ternyata sangat hebat, besi hitam di tangan si bayangan setan mental ke udara. Dari mulut manusia ini keluar keluhan kesakitan. Ketika diperhatikannya ternyata tulang belakang telapak tangannya remuk. Suralangi telah mempergunakan hulu pedangnya untuk menghantam belakang telapak tangan si bayangan setan. Sementara si bayangan setan masih merintih kesakitan, maka Suralangi menyarungkan pedang dan berterima kasih atas pelajaran dari bayangan setan. Kali ini si bayangan setan benar-benar kehilangan muka. Di bawah sorak-sorai para hadirin, dia membungkuk mengambil senjata besi hitamnya dan melompat meninggalkan panggung, lalu menghilang di jurusan timur. Suralangi menjura di hadapan ketua partai lalu melangkah kembali ke tempatnya, namun di saat inilah satu sosok tubuh melesat ke atas panggung. Ternyata manusia ini adalah seorang nenek-nenek bongkok bermuka keriput cekung, bermata besar dan lebar seperti jengkol. Tubuhnya yang bongkok itu ditutupi oleh sehelai kain merah, sedang pada pinggangnya tergantung sebuah kelewang yang juga berwarna merah. Si nenek menegur Suralangi dengan mengatakan, jurus ular sanca keluar sarang mematuk gunung tadi patut dikagumi. Ia percaya pasti Suralangi mempunyai jurus simpanan lain yang hebat dari partainya, bersediakah memperlihatkannya kepada nenek ini. Suralangi yang terkejut dengan kedatangan nenek bongkok ini, terlebih si nenek mengenal jurus yang ia gunakan. Suralangi melirik sesaat kepada ketua partai seperti meminta pendapat. Sang ketua yang juga sedikit terkejut dengan kemunculan nenek yang ia kenal sebagai nenek kelewang merah itu. Ia ingat betul beberapa tahun lalu dirinya sempat bentrokan dengan nenek tersebut, sewaktu menumpas gerombolan pengacau di kota Raja Demak. Ia tahu betul dengan kesaktian nenek kelewang merah itu, dan ia merasa Suralangi bukanlah lawan yang cocok. Namun untuk menyuruhnya mundur itu tidak mungkin, karena bisa merusak reputasi partainya. Akhirnya ketua partai hanya bisa mengangguk sebagai pertanda memberikan restu kepada Suralangi. Melihat anggukan kepala sang ketua, maka Suralangi segera melangkah maju. Meski ia sudah bisa menebak dengan siapa ia berhadapan, namun ia tetap menanyakan nama si nenek sebagai peradatan. Si nenek tidak mau menyebutkan namanya, namun ia menyebut dirinya bergelar nenek kelewang merah. Si nenek menambahkan, kepada dirinya Suralangi tak perlu sungkan-sungkan, keluarkan saja semua kemampuan yang ada. Tahu dengan kehebatan si nenek, maka Suralangi pun tidak menahan diri lagi.
Ia segera membuka serangan kepada si nenek dengan jurus 1000 pedang mengamuk. Melihat jurus yang dikeluarkan Suralagi, si nenek hanya tertawa. Cuman jurus picisan begini siapa takut. Lebih baik Suralagi mengeluarkan jurus lain yang lebih hebat. Lalu seperti acuh tak acuh si nenek menghindari jurus tersebut seolah-olah sengaja mempermainkan Suralagi. Merasa dirinya dipermainkan begitu rupa, Suralagi segera percepat permainan silatnya. Maka dalam sekejap ia sudah mengurung si nenek dengan permainan pedangnya yang semakin dahsyat. Sehingga membuat si nenek terlihat seperti dikurung oleh sinar dari cahaya pedang. Si nenek kibaskan kelewangnya 3 kali berturut-turut, maka 3 larik sinar merah membentuk tanda silang menyerbu dan membuyarkan semua serangan Suralagi. Hal ini bukan saja membuat Suralagi menjadi terkejut, tapi ini juga mengejutkan ketua partai. Ia tidak menyangka dengan kehebatan si nenek yang sudah jauh meningkat jika dibandingkan beberapa tahun lalu. Kini sang ketua pun tak ragu lagi memerintahkan Suralagi agar menggunakan jurus-jurus terhebatnya. Mendengar perintah ini Suralagi segera merubah teknik bertarungnya. Dengan meningkatkan level tenaga dalam dan menambah kecepatannya, Suralagi mulai menggempur dengan jurus-jurus simpanannya. Jurus pertama ia buka dengan jurus Garuda menukik minum air telaga, kemudian disusul oleh jurus Naga Sakti sabetkan ekor, kemudian diakhiri dengan jurus Halilintar membelah bumi. Pedang perak itu yang kelihatan hanya merupakan sinar putih yang menyambar ke arah kepala nenek kelewang merah, membalik memapas pinggang, kemudian naik lagi ke atas dan menyambar dari atas ke bawah. Jika jurus ini berhasil, maka kalau tidak kepala nenek kelewang merah terbabat putus, mungkin akan kutung pinggangnya, atau mungkin juga akan terbelah kepalanya sampai ke dada. Namun nenek kelewang merah dengan hanya menggerakkan tangannya yang memegang kelewang, melesatlah sinar merah dari kelewang dan serta-merta membuyarkan semua serangan Suralagi. Si nenek tertawa mengekeh dan mengatakan, ternyata Partai Telaga Wangi hanya memiliki jurus-jurus butut. Melihat serangannya dibuyarkan begitu saja, Suralagi segera susul serangan dengan pukulan tangan kiri dan tendangan kaki kanan. Sementara si nenek putar kelewangnya 2 kali, dan lagi-lagi serangan Suralagi dibikin lumpuh. Kali ini si nenek tidak menunggu, ia segera menyerang dengan jurus Naga Sakti keluar dari laut. Kelewangnya berkelebat sangat cepat dengan gerakan meliuk-liuk seperti seekor ular, sehingga membuat Suralagi sulit untuk menduga arah serangannya. Dalam kebingungan itu, Suralagi segera melompat ke belakang, namun gerakannya sedikit terlambat. Karena saat itu kelewang merah sudah berkelebat ke arah lehernya. Suralagi sudah tidak mungkin untuk menghindar, yang bisa ia lakukan hanya mempergunakan pedangnya untuk menangkis serangan lawan. Dan laksana sebuah pisau tajam memutus sosis, kelewang merah si nenek membabat putus pedang perak Suralagi. Dan gerakan nenek kelewang merah tidak sampai di situ saja. Tubuhnya melesat dan kaki kanan nenek kelewang merah menghantam dada Suralagi. Tak ampun lagi tubuh Suralagi mencelat terbang terus masuk ke dalam telaga. Telaga yang airnya tadi bening kini kelihatan merah oleh darah. 2 orang anggota partai segera masuk ke dalam telaga dan membawa Suralagi ke tepian. Sampai di tepi telaga, Suralagi muntah darah lalu roboh tak sadarkan diri. Ketua Partai Telaga Wangi menghela nafas dan gelengkan kepala. Nenek kelewang merah sungguh terlalu, ilmu silatmu memang hebat, tapi menguji bukan berarti mencelakai. Si nenek membentak, sekarang Brajaguna bisa bicara seperti itu, tapi sewaktu mencelakai si bayangan setan, kenapa Brajaguna hanya diam saja, kata si nenek yang memanggil si Dewa Pedang dengan nama aslinya. Brajaguna berdalih jika bukan pihaknya yang mencelakai si bayangan setan, tapi itu akibat ulah si bayangan setan sendiri yang mencari celaka. Mendengar ini si nenek tertawa panjang, suaranya bahkan sampai menggetarkan tempat tersebut, nyatalah bagaimana ketinggian tenaga dalamnya. Si nenek kemudian berkata bahwa Brajaguna masih saja pintar bicara, namun jika tingkat ilmu silatnya masih yang seperti dulu, mungkin belum pantas untuk menjadi ketua dan mendirikan partai baru di dunia persilatan. Mendengar ucapan si nenek yang merendahkan itu, membuat putra tertua dari Dewa Pedang yang bernama Indrajaya menjadi emosi. Ia berkata sebaiknya si nenek menjaga mulutnya yang bau busuk itu. Si nenek menanggapi perkataan Indrajaya dengan sekali lagi mengeluarkan kata-kata yang menghina Indrajaya dan juga ayahnya si Dewa Pedang. Indrajaya yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, kemudian segera menyerang sambil berkata, "Lihat pedang." Si nenek bongkok di samping tertawa mencemooh tapi juga sedikit heran. Karena si pemuda yang mengancam itu sama sekali tidak memegang pedang, namun sesaat kemudian ia menjadi terkejut. Karena tiba-tiba selarik sinar putih yang menyilaukan berkiblat membabat ke arahnya.
Nenek kelewang merah berseru tertahan dan melompat ke belakang. Ketika melihat ke depan, ternyata si pemuda sudah memegang sebilah pedang dari perak murni. Diam-diam hati perempuan tua ini menjadi tergetar juga. Si nenek tidak sempat melihat kapan si pemuda mengeluarkan pedangnya. Jurus apakah yang telah dikeluarkan oleh si pemuda, hingga demikian hebatnya. Kalau anaknya sudah begini tinggi kepandaiannya, tentu Dewa Pedang sendiri lebih hebat lagi. Meskipun terkejut bukan main, tapi si nenek yang tidak mau kehilangan muka segera berkata dengan sombong. Indrajaya tak akan mampu melawannya, sebaiknya kau ajak dua saudaramu yang lain, atau sama bapak dan ibumu sekalian. Indrajaya balas mengejek, jika nenek bongkok tidak berani melawannya, lebih baik segera angkat kaki dari tempat ini dengan cara ngesot. Kini gantian si nenek yang menjadi geram, segera ia menyerang dengan jurus kelewang melanglang jagat. Senjata di tangan si nenek tiba-tiba memancarkan cahaya terang berwarna merah darah. Dengan kecepatan yang luar biasa senjata itu membabat kian kemari. Namun si nenek terpaksa harus gigit sandal jepit, karena serangannya hanya mengenai tempat kosong. Dia tak menyangka jika lawan yang masih sangat muda ini, mempunyai ilmu meringankan tubuh dan kecepatan lebih tinggi darinya. Indrajaya tertawa mengejek dan berkata jika nenek sudah capek, bisa ngaso istirahat dulu sambil ngopi. Diejek demikian rupa, membuat si nenek semakin meluap amarahnya, dan semakin hebat pula serangannya. Indrajaya kini tidak hanya menghindar, melainkan segera melakukan serangan balasan. Sinar putih dari cahaya pedang segera menggulung tubuh nenek kelewang merah dalam jurus 1000 pedang mengamuk. Meskipun jurus tersebut pernah dikeluarkan Suralagi sebelumnya, namun ketika Indrajaya yang mengeluarkan jurus ini, kehebatannya menjadi sangat luar biasa. Kini terlihatlah bagaimana si nenek menjadi terdesak hebat. Semua ilmu simpanannya sudah ia keluarkan, namun tetap tak mampu untuk menghancurkan serangan lawan. Hingga pada akhirnya, nenek ini keluarkan suara meraung dahsyat. Rambutnya yang kelabu dan disanggul kuncir di atas kepala, terbabat putus disambar pedang perak Indrajaya, bahkan tidak hanya sampai di situ, senjata kelewangnya lepas, dan lengan kanannya tergores panjang terkena sambaran ujung pedang. Jika saja Indrajaya mempunyai niat membunuh, mungkin saat itu bukan kuncir rambutnya yang terbabat buntung, melainkan lehernya sendiri. Perempuan tua berumur 70 tahun yang dikenal di dunia persilatan dengan julukan Nenek Kelewang Merah, hari itu telah dipecundangi oleh seorang pemuda belia. Dengan muka merah laksana saga karena malu, dengan terbungkuk-bungkuk Nenek Kelewang Merah mengambil kelewangnya, lalu dengan geramnya berkata pada Indrajaya. Ia tak akan melupakan kejadian hari ini, kelak ia akan datang untuk membalas dendam. Setelah itu Nenek Kelewang Merah pergi meninggalkan tempat tersebut diiringi sorakan dan ejekan dari para penonton. Belum lagi habis sorak-sorai para hadirin, tahu-tahu seorang resi berpakaian ungu sudah melesat naik ke atas panggung. Sontak suasana menjadi sunyi dan semua mata ditujukan kepadanya. Sikapnya yang tenang dan mimik air mukanya yang polos menyatakan bahwa dia mempunyai wibawa serta berilmu tinggi. Pada punggung dan dada jubahnya yang berwarna ungu itu, kelihatan gambar tombak bermata tiga yang disulam dengan benang emas. Melihat jubah dan sulaman tombak emas kepala tiga itu, maka segenap yang hadir serta tuan rumah segera mengenali siapa adanya resi tersebut. Di dunia persilatan dia dikenal dengan julukan tiga tombak emas Trisula, dan berdiam di Pulau Wuhutan di pantai selatan Jawa Tengah. Bersama dua orang resi lainnya, dia membentuk satu perkumpulan silat yang akan melakukan tugas apa saja, dan dari manapun datangnya asal dibayar dengan uang atau barang-barang berharga. Resi itu melirik sekilas pada Indrajaya kemudian menganggukkan kepalanya pada Dewa Pedang. Lalu memperkenalkan dirinya kepada semua yang hadir bahwa dirinya bernama Godapati, salah satu anggota termuda dari tiga tombak emas Trisula. Meski tak diundang, namun ia sengaja datang untuk menyaksikan berdirinya Partai Telaga Wangi. Dan akan sangat menyenangkan, jika dirinya bisa melihat lebih dekat kehebatan si Dewa Pedang secara langsung.